Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersuka cita karena saat ini masih bersama dengan saudara dalam program kesayangan kita, program Figur. Nah, saat ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang pribadi yang bangkit dari kematian. Dan pribadi inilah yang selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan dari studio saya ucapkan selamat mengikuti atau menerima pelajaran ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari Yesus bersama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama dengan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kita mungkin bertanya, untuk apa dia naik ke sebuah gunung yang tinggi? Apakah dia sedang ingin menaklukkan puncak gunung ini seperti yang dilakukan oleh banyak orang saat ini? Dia bangga, dia naik ke gunung yang tinggi, kemudian taruh bendera di sana, dan dia katakan kepada dunia, "Hai dunia, aku sudah bisa menaklukkan puncak gunung ini." Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dia ingin menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Karena itu di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang kedua dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi Yesus mengajak ketiga murid ini naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di atas gunung ini Yesus menyatakan kemuliaannya. Dia berubah rupa di depan mata mereka. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan sulap, tidak, tetapi dikatakan di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini terjadi untuk menyatakan bahwa tidak sia-sia, hai murid-muridku, engkau mengikut aku. Karena engkau sudah mengikuti pribadi yang benar. Karena engkau sudah mengikuti pribadi yang memang diutus datang menyelamatkan dunia ini. Dan setelah peristiwa pemuliaan itu, ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-9. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemuliaan yang terjadi, yang dinampakkan oleh Yesus di atas gunung, bukan saja bertujuan untuk menguatkan para murid, tetapi juga ingin menyatakan, memberitakan bahwa Anak Manusia itu memang harus menderita, harus disalibkan, harus mati, tetapi dia akan bangkit kembali dari kematiannya. Sudah diberitakan, sudah disampaikan sebelumnya, tetapi namanya kita sebagai manusia, dan tentunya juga para murid sebagai manusia, gak selalu ingat, ya, tidak yakin, masih bingung, belum mengerti. Walaupun berkali-kali dia sudah mengajarkan, dia akan menderita, dia akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Dan sudah berkali-kali diajarkan. Tapi namanya para murid kan manusia juga. Sama seperti kita, kadang-kadang antara percaya dan antara tidak percaya. Itu juga yang dialami oleh para murid. Ketika mereka ada di atas gunung, melihat kemuliaan Tuhan luar biasa, wajahnya berubah begitu terang seperti matahari. Murid-murid kagum, bahkan mereka gak bisa berkata-kata apa. Dan ketika selesai peristiwa yang membuat mereka heran, membuat mereka begitu kagum, Yesus justru memberitakan tentang kematian. Ini bagi mereka sangat ironis. Bagaimana mungkin baru saja dia menyatakan kemuliaan, baru saja dia menyatakan kemahakuasaannya, sekarang dibicara mengenai kematian.
dan juga bicara mengenai dia akan bangkit kembali dari kematian. Tidak masuk akal bagi mereka. Dan itu berjalan terus, saudara. Yesus berjalan setelah masa dia dimuliakan di gunung. Dia memberitakan kematiannya, berjalan terus. Dia melakukan pelayanan kembali seperti biasa. Dia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, mengabarkan kerajaan Allah sudah dekat, mengajak orang-orang untuk bertobat, mengajak orang-orang untuk percaya bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Allah, bahwa dialah roti yang turun dari sorga, bahwa dialah terang dunia ini, bahwa dialah gembala yang baik. Dia sudah sampaikan secara terbuka. Tetapi ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan di antara para murid pun ada yang tidak yakin, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu bisa kita lihat, saudara. Ketika Yesus ditangkap, para murid menghilang semua. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Bahkan lebih hebat lagi, Yudas yang selama ini tahu juga siapa Yesus, apa yang dilakukan, dia mengkhianati gurunya sendiri. Itu satu fakta yang terjadi, yang dialami oleh Yesus bersama dengan para murid. Ketika dia menghadapi pengadilan, dia hadapi sendiri. Tidak ada yang membela dia. Semua orang menyerang dia. Semua orang memojokkan dia. Murid-murid yang tadinya, "Woi, saya akan bela engkau." Bahkan Petrus bilang, "Saya akan maju." Bahkan dia unus pedangnya. Tetapi ketika Yesus ditangkap, dia juga menyelamatkan diri. Bahkan menyangkal Yesus. Ini satu fakta yang terjadi di antara para murid pada masa itu. Ketika Yesus sudah ditangkap, ketika Yesus sudah mengalami apa yang sudah dia katakan sebelumnya, dia harus menderita, dia harus mati, dan itu terjadi ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, dan para murid sungguh-sungguh syok, sungguh-sungguh gak percaya. Pribadi, guru yang selama ini dikagumi ternyata berakhir tragis. Berakhir dengan kematian, dan mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Mereka melihat bahwa sia-sialah mengikut Yesus. Sia-sialah semua mujizat yang sudah dilakukan. Sia-sialah semua apa yang mereka impikan selama ini, sia-sia. Dan kitab suci mencatat bahwa para murid mengalami ketakutan. Mereka ada di ruangan dan menutup pintu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia katakan ketika ada di atas gunung? Dia menunjukkan kemuliaannya. Kemudian dia katakan bahwa anak manusia akan mati, tetapi dia akan dibangkitkan kembali. Apa yang dikatakan ini tidak diingat lagi oleh para murid. Para murid sudah disandra oleh ketakutan, sudah kalut, sudah kehilangan pengharapan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kitab suci menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Dia mengatakan kebenaran. Ketika dia katakan bahwa anak manusia akan bangkit, itu terjadi, saudara. Di Lukas pasal 24. Jika saudara ada Alkitab dan melihat di sana, mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Banyak orang yang gak percaya. Banyak orang yang gak yakin. Bahkan orang-orang yang dekat yang mengikut Yesus pun gak yakin dan tidak percaya. Ayat pertama dari pasal 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Untuk apa? Karena menjadi tradisi, mereka dirempah-rempahi supaya tidak berbau. Ya, dirempah-rempahi. Mereka mendapati batu sudah terguling dan dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini menjadi teori, tidak menemukan mayat itu, dan menjadi teori bahwa mayat Yesus dicuri, dan itu disebarkan, ya disampaikan, oh Yesus itu gak bangkit, mayatnya dicuri, mayatnya diambil oleh para murid, karena untuk mendukung bahwa dia sudah bangkit, makanya mayatnya diambil, kemudian gak tahu ya disembunyikan di mana. Tapi bisa gak pada saat itu orang sembunyikan mayat ya? Masa gak simpan di rumah atau di mana? Masa bisa ya? Karena pada saat itu kubur itu seperti gua begitu. Orang akan tahu. Tetapi itulah karena orang sudah gak senang dibilang mayatnya dicuri.
Dan satu hal yang perlu diingat saudara, di Lukas pasal 24, setelah dia bangkit dari kematian, pasal 24 ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ini ada kisah ketika dia menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dia bercakap-cakap dengan para murid yang sedih. Pada orang yang baru pulang dari Yerusalem itu sedih sekali. Dia mengatakan orang ini orang baik, orang ini orang yang tidak salah, kenapa dia harus disalibkan? Dia katakan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini yang terjadi saudara. Jadi dia nggak yakin, loh kok bisa ya orang yang berkuasa ini kok sekarang menghadapi yang disebut dengan kematian. Dia nggak yakin bahwa yang diajak bicara itu adalah Yesus. Itu dikatakan di pasal 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang Yesus katakan? Hai kamu orang bodoh, orang yang lamban dalam mengerti, orang yang tidak percaya. Yang dikatakan nabi-nabi sudah bilang, kitab suci sudah bilang bahwa Mesias datang, dia akan mati, dia akan dibangkitkan. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dalam peristiwa jalan di Emmaus ini, Yesus ingin menyatakan kepada mereka apa yang dikatakan ketika dia dimuliakan di gunung sekarang digenapi, bahwa dia memang mati, dia dikuburkan, tetapi dia sudah katakan bahwa dia akan bangkit. Dan itu dibuktikan bahwa dia ketika orang-orang masuk ke kuburannya untuk melihat, sudah kosong, tidak ada lagi. Dan ketika dia ada para murid yang pulang dari Yerusalem berbincang-bincang, dia mendampingi, tujuan untuk memberikan penguatan dan menyatakan kepada mereka bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab suci, bahwa apa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menepati apa yang dia katakan, bahwa dia tidak mati. Dia mati untuk menyelesaikan upah dosa manusia. Bahwa ketika orang berdosa, hukumannya adalah mati. Dan Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Sekarang dia sudah bangkit. Dia sudah dimuliakan. Oleh karena dialah Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada dia. Bersyukur saudara, kita yang percaya kepada dia, dia sudah bangkit. Sekali lagi, dia sudah bangkit. Sekarang dia memerintah alam semesta ini sebagai pribadi yang berdaulat dan mengasihi kita semua. Saudara, demikianlah pelajaran yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa pribadi yang bernama Yesus Kristus adalah pribadi yang benar, pribadi yang bangkit dari kematian. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, kirimkan SMS ke 081 333 777 386 dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.